hari ini kita melaksanakan kegiatan launching secara nasional di tahap pertama ini di 12 wilayah Polda. Yang kita rencanakan nanti sekitar 28 April kita resmikan launching keduanya. Nanti setelah bertahap. Kembali lagi bersama saya Stefani Ginting dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE sudah berlaku secara nasional sejak 23 Maret lalu. Cara penyelesaiannya pun berbeda dibanding dengan sistem tilang sebelumnya. Nah, untuk Brancis yang terkena tilang elektronik atau ETLE, apa aja sih yang harus dilakukan? Kebetulan saya juga terkena tilang nih, Brancis. Yuk ikuti saya untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tilang elektronik atau ETLE di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Brancis, untuk membahas mekanisme penyelesaian tilang elektronik atau ETLE, saya sudah bersama dengan Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi, Direktur Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang, saya alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak Iwan ya. Sehat. Pak Iwan, pas banget ketemu Pak Iwan. Saya baru mendapatkan konfirmasi tilang elektronik. Boleh dijelaskan mungkin Pak Iwan, bagaimana langkah per langkah untuk menyelesaikan ini, Pak Iwan? Baru pertama kali ya? Iya, betul, Pak. Baru pertama kali emang. Nah, baik, saya jelaskan. Setelah masyarakat atau dalam hal ini Stefani ya, saya nih yang datang. ketemu ini ya, Iya. datang surat ke rumah. Betul. Di sini akan ada petunjuk di mana masyarakat yang tertera dalam surat ini akan diarahkan untuk mengkonfirmasi melalui website. Website yang ada di Polda DIY khususnya ini www.etle/diy@info. Mungkin di Polda lain akan berbeda. Seperti saya sebutkan 11 Polda tadi yang sudah siap. Nah, dari situ ini sudah tercantum nomor unik, di mana untuk yang saya terima nomor referensi Anda. Nah, pada saat akan login nanti pada website, masukkan nomor ini. Di dalamnya akan terpampang data, akan terpampang keterangan apa yang harus dilakukan seorang pelanggar pada saat itu atau pemilik kendaraan saat itu, yang datanya ada pada kebetulan kita berada di control room ini atau di back office kita ini akan muncul di mana proses ini sebelumnya didahului oleh back office kita mengkonfirmasi. Sebagai contoh, pada jam dan tanggal Stefani melanggar pada saat itu akan tercapture oleh kamera Electronic Traffic Law Enforcement kita, dan data itu akan dikirimkan ke back office kita. Back office kita, petugas akan mengkonfirmasi betulkah nopol kendaraan yang melakukan pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilanggar. Nah, ini ada fotonya. Foto yang ini merupakan dilampirkan dari petugas kita ke pelanggar untuk meyakinkan bahwa oh betul, hari itu jam sekian dengan kendaraan ini melakukan pelanggaran. Ini kita bisa lihat tidak menggunakan sabuk keselamatan. Nah, ada 4 hal yang sejauh ini bisa kita capture melalui ETLE. Kedepannya kita akan perbaiki lagi tentunya ya. Sementara ini kita bisa capture pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan, melanggar traffic light atau lampu merah, melanggar marka, garis lurus, dan menggunakan kendaraan atau mengemudikan kendaraan dengan bertelepon. Nah, sementara baru 4 pelanggaran. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan kita akan seiring dengan perkembangan banyaknya kamera, kemampuan kamera mengidentifikasi, kita akan berkembang ke sana melalui face recognizing atau automatic number plate recognition dan lain sebagainya. Itu akan berkembang. Nah, saat ini baru 4 jenis pelanggaran yang bisa kita konfirmasi melalui tilang elektronik. Nah, saya lanjutkan. Setelah si pelanggar, dalam hal ini mungkin Stefan nanti membuka website, ada beberapa data yang harus diisi, diantaranya nama, alamat, dan lain sebagainya. Setelah semuanya terisi, nanti konfirmasi ke website itu akan muncul kode pembayaran yang sifatnya online, dalam hal ini BRIVA. Nah, setelah membayar, nanti akan muncul konfirmasi bahwa sesuai dengan jumlah tagihan atau sesuai besaran yang dilanggar, dendanya berapa dibayar. Nanti bukti pembayaran itu yang akan digunakan konfirmasi ke kami di kantor Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda DIY
untuk didata oleh petugas. Karena ada implikasinya itu ada sambungannya. Oke. Kalau itu tidak dibayar, seluruh kendaraan yang tercapture dalam hal ini dikonfirmasi sebagai pelanggaran, otomatis masuk dalam daftar blokir. Implikasi kedepannya, apabila itu tidak dibayar oleh si pelanggar, itu sudah termasuk dalam daftar blokir di Samsat, di mana kendaraan itu akan dibuka kembali blokirnya saat si pemilik kendaraan membayar tahunan atau melunasi denda tilangnya. Nah, begitu. Jadi langsung ada sanksinya gitu ya? Oh iya, jelas, langsung, ya. Nah, Pak Iwan tadi sudah jelaskan ternyata cukup mudah Iya. untuk melakukan pembayarannya. Iya, sangat mudah. Kalau saya sudah membayar dendanya, apakah saya masih harus ikut sidang atau gimana Pak Iwan? Nah, ini kalau kewajiban membayar denda sudah dilunasi, tadi konfirmasi saya sebutkan di Subdit Direktorat Penegakan Hukum ya. Betul. Nah, di sanalah akan tercatat bukti pembayaran privat tadi akan dilampirkan ke berkas yang kita proses untuk ke pengadilan. Nah, itu membuktikan bahwa si pelanggar sudah melunasi kewajibannya membayar denda. Jadi tidak perlu lagi datang ke sidang. Itu, Step. Oh, Jadi selesai berarti? ya selesai. Permasalahan selesai sampai situ. Namun demikian, kenapa harus datang lagi? Nah, kita membutuhkan bukti itu. Bukti itu yang kita lampirkan kepada berkas tilang kita ke pengadilan untuk diproses sebagai menggugurkan kewajiban bahwa si pelanggar sudah memenuhi kewajibannya melanggar denda saat melakukan pelanggaran. Itu. Jadi untuk mengonfirmasi saya sudah membayar itu digital atau? Iya, sudah ada petugas ada petugas di Subdit Gakum, Oh, ya, oke. sudah ada petugas. Data yang dikirimkan dari website ini sudah kita terima, konfirmasi bukti tadi, Oh, oke. bukti pembayaran dari privat tadi yang akan kita lampirkan sebagai bukti ke pengadilan untuk menyatakan bahwa si pelanggar sudah membayar dendanya. Dan dengan begitu sudah selesai. Iya, Sudah mulai betul. kembali. Nah, Pak, penting juga untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Iya. Kalau di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana saja posisi kamera etle? Nah, sudah kita punya 4 tempat. Oke. Tapi untuk lebih jelasnya, biar tahu persisnya kayak apa sih sebenarnya Iya. lokasinya, kita lebih baik ke sono aja langsung. Oke, langsung ya Pak sekarang. Iya, mari. Oke. Saya masih bersama dengan Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi. Nah, Pak Iwan, kita sudah ada di salah satu lokasi yang sudah terpasang kamera etle ya Pak. Ya. Tempatnya ini namanya apa Pak? Ini wilayah yang namanya Ketandan. Oke. Yang berada di belakang kita ini adalah Ring Road Timur. Nah, ada 4. Ini salah satunya, yang 3 diantaranya. Yang pertama adalah di Simpang Maguwo. Itu yang mengakses ke arah Bandara Lama. Kemudian Ngabean di daerah Piro Brajan. Yang keempat adalah arah Bandara Baru, yaitu di Jalan Raya Yogyakarta Kulon Progo atau Wates. Nah, 4 inilah yang kita siap di Yogyakarta untuk mendukung sistem etle yang terintegrasi secara nasional. Itu. Ya. Tapi bagaimana jika yang melakukan pelanggaran itu bukan lagi pemilik kendaraannya? Oke. Artinya itu berpindah kepemilikan. Betul. Ya. Acap kali terjadi demikian. Banyak orang yang datang ke kita mengatakan, "Pak, ini kan sudah bukan punya saya." Nah, ada mekanisme yang namanya lapor jual. Oke. Jadi saat Stefani nanti mungkin berganti kendaraan, mungkin peremajaan atau baru yang lama dijual, yang dijual itu dilaporkan ke Samsat bahwa fotokopi STNK ataupun BPKB dan KTP atau jati diri menyampaikan bahwa kendaraan Opel sekian sudah dijual, bukan lagi kepemilikan Stefani. Nah, itu nanti yang akan tercatat di sistem kita, sehingga apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan tersebut, sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemiliknya atau dalam hal ini Stefani. Seperti itu. Nah, bagi pemilik yang baru, apabila dia tidak merubah namanya atau balik nama ke pemilikannya, apabila tercatat pelanggaran itu otomatis akan diblokir oleh sistem, sehingga kendaraan itu akan bebas dari blokir saat sudah membayar denda tilang ataupun saat akan pelunasan pajak kendaraan per tahunnya. Demikian, Chef. Apa yang dilakukan oleh pemilik mobil ketika kaget mungkin dia, oh Pak ada surat pelanggaran, padahal saya tidak melakukannya, dia harus konfirmasi kemana Pak? Tidak ada masalah. Kita mengakomodir konfirmasi ke posko ET, yaitu di Subdit Gakum, Subdirektorat Penegakan Hukum. Itu nanti akan petugas akan menerima bahwa konfirmasi bahwa kendaraan itu sudah bukan atas pemilik si alamat surat disampaikan. Demikian, Chef. Jadi nanti itu akan kita buatkan catatan, otomatis kita blokir untuk kemudian diselesaikan oleh si pemiliknya, karena tentunya setiap tahun akan membayar pajak. Ya. Nah, saat membayar pajak dia akan tahu bahwa kendaraannya diblokir karena terlibat sebuah pelanggaran. Itu. Jadi hati-hati sanksinya adalah pemblokiran. Tapi ada batas waktu mungkin Pak untuk para pelanggar yang harus melakukan konfirmasi, harus juga masuk ke website tadi dan juga untuk melakukan pembayaran. Berapa batas waktu yang diberikan untuk Ya, kita memberikan space 7 hari ya. 7 hari untuk yang bersangkutan bisa konfirmasi ke kepolisian bahwa kendaraan tersebut merupakan miliknya dan terlibat pelanggaran, sehingga dia menyelesaikan seperti mekanisme
yang saya sampaikan di kantor tadi. Oke, berarti waktunya 7 hari sebelum Iya. akhirnya diblokir nanti Betul, ya Pak. iya. Nah pertanyaan mungkin yang banyak juga datang dari masyarakat adalah ketika melakukan pelanggaran, Iya. tapi kendaraannya bukan berasal dari DIY, tapi melakukan pelanggarannya di wilayah hukum Polda DIY. Gimana dong Pak? Itulah yang menjadi keunggulan sistem nasional yang terintegrasi. Suatu saat nanti pelanggarannya dimanapun akan bisa tercapture oleh ETLE dan dikirimkan ke kendaraan di mana kendaraan itu daftar. Sebagai contoh, Stefani mendaftarkan kendaraan di Jakarta. Oh ya, Noponya diawali dengan huruf B. Kemudian bepergian ke Yogyakarta. Di Yogyakarta melanggar, entah itu marka atau apa. Kita tercapture oleh kamera ETLE Yogyakarta. Petugas ETLE Yogyakarta akan konfirmasi ke Korlantas. Karena kita memiliki data namanya Electronic Registration and Identification atau ERI secara nasional. Data itu akan kita kirimkan ke Korlantas untuk diidentifikasi. Betulkah kendaraan itu? Sesuaikah? Setelah sesuai, Korlantas akan konfirmasi ke Polda Yogyakarta. Apabila sesuai, Polda Yogyakarta akan mengirimkan ke Samsat atau lokasi atau polda awal di mana kendaraan itu didaftarkan, yaitu di Jakarta. Nah, nantinya seluruh Indonesia akan terhubung demikian, Chef. itu manfaatnya Iya. ketika semuanya ETLE ini sudah terintegrasi secara Betul sekali. nasional. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Iwan Satyadi, Direktur Lalu Lintas Polda DIY atas waktunya. Sehat selalu Sama-sama. Pak. Iya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Branches, nggak usah bingung lagi jika kalian terkena tilang elektronik atau ETLE, karena ternyata mudah kok dalam prosedur penyelesaiannya. Tentunya kita berharap Electronic Traffic Law Enforcement dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas dan juga dapat meningkatkan kesadaran setiap individu untuk taat berlalu lintas. Dan ingat ya Branches, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, karena jalan ini jalan kita bersama. Saya Stefani Ginting, pamit undur diri, sampai jumpa.